Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filzatul Karimah dengan 15. Saya Sahya Bisa Sesabila dengan NIM 31. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dinasti Bani Umayyah untuk memenuhi tugas UAS, matkul, sejarah, budaya, Islam, dan lokal. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Bani Umayyah. Nah, kalian tahu nggak sih Bani Umayyah itu apa? Nah, Bani Umayyah itu adalah kekhalifahan Islam kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad nih guys. Nah, pendiri Bani Umayyah sendiri adalah khalifah pertamanya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I. Nah, Muawiyah I itu merupakan seorang politikus yang pernah menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, kekhalifahan Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 661 Masehi guys, dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam digantikan oleh para sahabat atau yang sering kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama itu ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga itu Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, lanjut, setelah kepemimpinan para khalifah ini berakhir, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Masa ini sering disebut sebagai khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, kekhalifahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode. Nah, yang pertama itu ada di Damaskus dan periode yang kedua itu ada di Andalusia, Spanyol. Nah, lanjut kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, langsung aja ya guys. Jadi, Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Nah, kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya yaitu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki dengan sebutan Muawiyah I dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, lanjut, untuk sejarah berdirinya Bani Umayyah itu dimulai dari peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu terjadi pada tahun 650-an Masehi. Nah, Utsman bin Affan ini yang merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin ini menghadapi tuduhan nepotisme, penistaan, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat. Nah, saat itu situasinya tuh semakin memanas hingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan itu diberikan oleh Utsman kepada kerabatnya dari Bani Umayyah. Dalam pemberontakan tersebut, sayangnya Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh salah satu pemberontak di rumahnya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan atau sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah tidak terima dengan perlakuan para pemberontak. Nah, karena takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah I, penduduk Madinah tuh segera mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman. Khalifah Ali ini berusaha mengembalikan pemerintahan Islam agar kembali stabil, tetapi tidak berhasil karena ia dianggap gagal memberikan keadilan atas kematian Utsman. Bahkan Muawiyah I sendiri tidak mengakui Ali sebagai khalifah sampai tuntutan untuk membalas pembunuhan Utsman terselesaikan. Akibatnya meletus Perang Jamal atau Perang Unta pada tahun 656 yang sekaligus menandai dimulainya Perang Saudara Islam yang pertama. Oh, berarti si Muawiyah itu nggak nganggap si Ali sebagai khalifah karena pembunuhan si Utsman ini belum dituntaskan ya? Ya, betul. Nah, tapi Ali itu memiliki alasan. Jadi alasannya itu karena yang pertama, situasi politik yang saat itu tuh sangat tidak stabil. Kemudian setelah menjadi khalifah, Ali itu lebih fokus untuk mengembalikan ketertiban dan persatuan di tengah masyarakat Muslim yang terpecah belah saat itu. Nah, Ali juga merasa bahwa situasi saat itu tuh
kayak belum kondusif untuk melakukan penyelidikan Phil, karena pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat gitu Phil. Oh gitu. Nah, perang saudara Islam satu berakhir ketika Khalifah Ali terbunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, Hasan bin Ali sebagai putra tertua Ali dibaiat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya. Nah, berapa lama tuh Phil? Nah, Hasan bin Ali ini nggak mau memerintah dalam waktu yang lama nih, hanya sekitar 3 bulan saja setelah dibaiat. Ia memilih menyerahkan jabatannya tersebut sebagai pemimpin kekhalifahan kepada Muawiyah I. Hal itu dikarenakan untuk menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim. Makanya Hasan lebih memilih untuk mengundurkan diri dan hanya menjabat 3 bulan saja nih guys. Setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim pun bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah I. Dengan demikian, periode Khalifah Rasyidin resmi berakhir dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661. Muawiyah I yang telah berkuasa selama puluhan tahun sebagai gubernur Suriah menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya. Dalam menjalankan kekhalifahan Bani Umayyah, Muawiyah I mengganti sistem pengangkatan khalifah yang awalnya itu menganut sistem pemilihan menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Oleh karena itu, ketika Muawiyah I wafat, maka khalifah penggantinya adalah putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pemerintah Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah I di Damaskus bertahan selama 90 tahun, guys. Wow, lama juga ya guys. Iya, hampir 1 abad, guys. Wah. Yaitu dari tahun 661 sampai 750. Nah, dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abi Sufyan ini atas peristiwa perang Siffin tersebut. Bagian dari perang saudara Islam satu akibat terbunuhnya Utsman bin Affan tadi. Tapi juga karena pemikiran Muawiyah untuk membangun masa depan dan dukungan orang-orang Suriah. Nah, setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah. Nah, wilayah mana aja sih Bil yang berhasil ditaklukin sama Muawiyah ini? Muawiyah tuh berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, kemudian sebagian besar kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Terus itu masa keemasan Bani Umayyah itu terjadi pas zaman siapa? Terus apa aja sih yang dibangun pada masa tersebut? Jadi Bani Umayyah tuh mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya pembangunan tuh tidak hanya memfokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Nah, ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan Khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun di timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, dan Kyrgyzstan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi ini adalah salah satu seorang ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya hingga saat ini. Saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan Muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Nah, salah satu ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadis, guys, yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Yang kedua itu ada ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini tuh kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa,
yaitu Sibawaihi yang menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Yang ketiga itu ada ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemah filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Yang keempat itu ada ilmu kedokteran. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah yang modern. Yang kelima itu ada ilmu fisika. Nah, salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah, yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Nah, teori ini tuh sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Nah, jumlah khalifah Bani Umayyah di Damaskus itu ada 14 ya guys. Yang pertama itu ada Muawiyah 1, yang kedua itu ada Yazid 1, ketiga ada Muawiyah 2, yang keempat itu ada Marwan 1, yang kelima itu ada Abdul Malik, nomor 6 itu ada Al-Walid 1, yang ketujuh ada Sulaiman. Nah, yang ke-8 itu ada Umar 2, yang ke-9 ada Yazid 2, dan yang ke-10 itu ada Hisham. Nah, yang ke-11 itu ada Al-Walid 2, yang ke-12 itu ada Yazid 3, yang ke-13 itu ada Ibrahim. Nah, yang terakhir itu ada Marwan 2. Nah, setelah dalam beberapa kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah berada di masa kejayaannya, akhirnya runtuh juga nih guys. Apa sih yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah tersebut? Nah, jadi saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid II, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya tuh kurang diperhatikan. Nah, kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hisham. Bahkan muncul gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan. Nah, setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Setelah Hisham ibnu Abdul Malik sebagai khalifah ke-10 meninggal dunia, penerusnya terbilang tidak layak menjadi pemimpin. Bahkan mereka tuh memiliki moral yang buruk guys. Nah, di sisi lain, pada masa Khalifah Walid ibnu Yazid, yaitu Khalifah ke-11, yang terkenal dengan gayanya yang suka berfoya-foya, berhasil dilumpuhkan oleh sepupunya, yaitu Yazid bin Walid. Akan tetapi, masa kepemimpinan Yazid bin Walid hanya berjalan sebentar saja nih guys, karena penyakit yang dideritanya, sehingga posisi kepemimpinan diganti oleh saudaranya Ibrahim bin Walid. Puncaknya adalah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah yang ke-14. Perpecahan terjadi pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah pertempuran di Perang Sabur. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya, Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke barat namun ditangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus pun berakhir. Nah, tapi ternyata tidak sampai di situ guys. Karena saat dikira seluruh keluarga Umayyah terbunuh dalam perang tersebut, ternyata tuh ada satu loh guys yang berhasil lolos. Siapa tuh? Nah, dia itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba. Dan di sana pemerintahan pun Islam didirikan kembali. Oke guys, jadi itu saja pembahasan kita tentang Bani Umayyah. Saya Abisa Salsabila. Saya Filzatul Karimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.